kayak komor deh kurang muli di bamu. Ayo muli kayak di api lah, mana ngomong kan? Gak sih ya kan? Ya. Yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di hari Selasa yang kedua di bulan September kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam kajian pekanan di Masjid Al-Jariyah yang dimana pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan tentang toharoh. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang makna dari toharoh itu sendiri. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana begitu besarnya Islam menghargai toharoh ini sampai-sampai dalam amal-amal yang sangat sederhana itu diatur untuk menjaga yang namanya toharoh, khususnya kebersihan. Bagaimana sunnah Nabi telah menjelaskan bahwa terdapat banyak fenomena terkait pembahasan toharoh. Yang penjelasan ringkasnya di sini dijelaskan bagaimana Rasulullah melarang meludah di tempat sembarangan. Tuh. Jadi seseorang itu kalau meludah dilarang sembarangan ya. Meludah di mana wae gitu ya. Nah, itu dilarang ya. Karena apa? Karena ludah itu mengandung mikroba yang sangat berbahaya. Yang tentunya kalau seseorang terkena, itu akan menimbulkan penyakit ya. Karena itu tentunya sangat dianjurkan seseorang beradab ketika meludah. Contoh sebagaimana yang dilarang, salah satunya adalah meludah di dalam masjid ya. Kata Nabi, al-busaku fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Meludah dalam masjid adalah dosa. Tuh. Meludah dalam masjid itu adalah dosa. Dan penembusnya adalah memendamnya. Diriwayatkan Bukhari, Muslim. Meludah saja sudah berdosa ya. Ini hal yang sangat kecil gitu. Dengan hanya meludah
gitu ya. Karena itu kan ada adab-adab ya ketika meludah. Tidak boleh ke kanan ya meludah itu ya. Karena diantaranya itu ada malaikat gitu ya sebelah kanan kita. Tidak boleh ke depan gitu ya. Dan meludah itu dianjurkan ke kiri gitu ya. Karena di kiri itu ada syaitan ya gitu. Ya, itu sudah diatur dalam Islam ya. Dengan yang namanya toharoh. Ini juga termasuk prinsip-prinsip toharoh ya. Sungguh sangat berharga kalau seseorang menghargai yang namanya meludah. Meludah tidak di jalan gitu ya. Tapi di selokan-selokan gitu. Karena di jalan ya kumaha geuleuh gitunya. Atau teresep ninggalina gitunya. Dianjurkan di solokan-solokan gitu kan, di tempat-tempat air gitu ya, agar apa? Menjaga yang namanya perhatian, kepedulian terhadap sesama muslim, khususnya setiap orang ya, gitu. Setiap orang yang lewat gitu. Ya nggak lihat apa latar belakangnya. Pokoknya siapa aja yang lewat gitu. Khusus untuk saudara kita gitu kan. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak enak. Nah, salah satunya adalah dengan meludah di jalan gitu ya. Ini harus berhati-hati ya. Apalagi di musim-musim panas saat ini mungkin ya. Pancaroba sekarang mah ya. Yang rentan seseorang terkena batuk ya. Kalau batuk apa yang dikeluarkan? Dahak ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Karena itu dahak dibuang di jalan itu dosa gitu ya. Tapi ada cara untuk menebus dosanya, yaitu dipendam ya. Ya dipendam oleh daun atau apa gitu ya. Apalagi kalau di masjid ya itu sangat besar lagi dosanya gitu. Nah, itu dari meludah ya. Kemudian juga Rasulullah melarang seseorang yang baru saja bangun tidur memasukkan tangannya ke dalam tempayan air sebelum mencucinya terlebih dahulu sebanyak 3 kali itu. Dalam Islam juga ada pencuci tangan ya gitu. Kita baru tersadar ya ketika ada yang namanya virus gitu ya. Adanya wabah gitu. Baru tersadar betapa pentingnya cuci tangan gitu ya. Padahal sudah diajarkan cuci tangan oleh Nabi gitu ya. Ketika bangun tidur tuh. Bahkan ketika kita wudhu sunnah mencuci tangan ya. Gitu. Sampai ada yang mengatakan ya, kata Pak Arifin ya, ketika di kelurahan gitu. Katanya dengan virus ini kita dipaksa untuk masuk Islam gitu. Masuk Islam karena apa? Dalam Islam itu ada wudhu ya. Dalam wudhu ada cuci tangan tuh. Secara tidak langsung gitu ya. Ya itu bagus komentarnya ya. Artinya bagaimana? Dalam Islam itu ada hikmah yang terpendam ketika mencuci tangan ya. Jadi kita disunahkan ya, bahkan sebagian mengatakan ini wajib gitu ya. Memasukkan tangannya ke jana gitu ya, cucinya 3 kali gitu. Itu wajib sebagian mengatakan. Karena betapa pentingnya mencuci tangan ini ya. Gitu. Kalau kita sebelum makan ya, terus sampai itu ada ya cerita dari jamaah di Arisalah katanya ada orang yang terkena penyakit gara-gara tidak mencuci tangan tuh.
tepiraknya ngan nyuci panangan hungkul gitu nya. Katanya si dokter ya harus sadar gitu ya. Setiap orang itu mencuci tangan setelah buang air tuh. Gitu ya. Ya kebanyakan setelah buang air ngapain gitu ya. Nah, ini penting cuci tangan ya. Dengan sabun gitu kan. Yaitu dengan sabun itu merupakan faedah yang lain. Nabi juga mengajarkan cuci tangan itu. Beliau bersabda, "Yastaiqadha ahadukum min naumihi fala yamis yahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yadahu aina batat yaduhu." Apabila salah seorang dari kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam tempayan air sebelum mencucinya sebanyak 3 kali. Karena ia tidak sadar di mana tangannya berada di mana semalaman itu ya gitu. Tuh. Kan tidak sadar si tangannya itu. Apakah bermimpi? Mimpinya itu mimpi kemana gitu ya. Si tangan itu ya. Ya. Bisa mimpi ke hutan gitu ya. Atau mimpi ya ke laut gitu ya. Mimpi dilek-lek gitu ya. Kemana we gitu si mimpi itunya. Nah ini makanya ini hikmahnya mencuci tangan ya. Artinya menghapuskan dosa-dosa gitu. Ya dalam mimpi memang tidak berdosa ya. Tapi dengan mencuci tangan itu akan mengurangi, akan menjadi pelindung ya, perisai dari dosa-dosa gitu. Kalau dia cuci tangan, dia sadar, oh ini harus tempatkan tangan saya di tempat yang baik tuh. Dengan apa? Mencuci tangan tuh. Tidak boleh ke tempat yang buruk gitu ya. Dia sadar gitu. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan imam-imam yang lain. Hadis yang 3. Ini kita berapa hadis lagi ya. Masih banyak nih ya. Rasulullah melarang mempergunakan tangan kanan untuk membersihkan najis dan kotoran tuh. Membersihkan najis dan kotoran jangan pakai tangan kanan tuh. Tidak boleh ya. Nah, kumaha ieu teh ya nu kidal gitunya. Kidal kan. Kidal kan dia kalau makan pakai tangan kiri gitu ya. Kalau mencuci kotoran dengan tangan kanan, ya itu. Pernah suatu kejadian di zaman Nabi gitu ya. Ada orang yang bersikukuh makan dengan tangan kirinya. Akhirnya oleh Nabi didoakan dan dia tidak bisa menggunakan sebagian tangannya tuh. Sampai segitunya gitu ya. Untuk apa? Memberikan pelajaran gitu. Ini sangat penting ya. Dalam Islam itu sangat dihargai. Bagaimana membersihkan najis dan kotoran itu ya. Harus pakai tangan kiri gitu. Beliau bersabda, "Idza bala ahadukum fala yamassa dzakarahu biyaminihi wa idza atal khala'a fala yatamassah biyaminihi." Apabila salah seorang dari kamu kencing ya, maka jangan ia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan gitu ya. Jadi misalnya kencing gitu ya, jangan menyentuh dengan tangan kanan gitu ya, harus dengan tangan kiri gitu ya. Dan apabila buang air besar, maka janganlah beristinja dengan tangan kanannya tuh. Istinja juga dilarang ya, makruh dengan tangan kanan tuh. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud,
dan imam-imam yang lainnya. Tuh. Ini hikmahnya luar biasa ya. Karena dengan tangan kanan kita berbuat kebaikan. Ya. Kebanyakan kita dengan tangan kanan ya gitu. Megang HP juga megang pakai tangan kanan ya. Kecuali kalau megang HP pakai tangan kiri kemudian tausnya pakai tangan kanan gitu ya. Itu beda ya. Mau hukumnya. Itu mah ada bendanya. Baca Quran pakai tangan kanan gitu ya. Itu. Jangan pakai tangan kiri kemudian baca gini gitu ya. Itu juga kurang baik gitu ya. Baca Quran tuh. Wudu dimulai dari tangan kanan ya. Tuh. Jangan kiri dulu gitu ya. Tuh. Jadi banyak hikmahnya bagaimana mendahulukan tangan kanan dalam setiap kesempatan gitu ya. Itu ada sebuah hadis gitu ya. Tapi kita dilarang mentakwil ya. Bahwa Allah itu kedua tangannya adalah kanan gitu ya. Allah alam itu kita tidak boleh mentakwil ya. Yang pasti menjelaskan bahwa itu bagaimana dimuliakannya tangan kanan. Tangan kanan itu ya. Dua hadis deui nya. Ada seur ya teh hadisna. Rasulullah juga melarang bernapas mengarah pada tempat minuman dan meniupnya, khawatir berpindah mikroba ke seseorang atau dari seseorang ke orang lain tuh. Jadi ketika minum gitu ya, misalnya lagi panas ditiup atau bernapas di minuman itu dilarang ternyata. Nggak boleh itu, karena itu ada mikroba ya. Kan itu si CO2 itu ya. CO2 karbon dioksida itu kan keluar gitu ya. Iya. Ya. Jadi nyampur ke inuman gitu si CO2 teh. Ya. Jadi kalau begitu jadi menambah racun itu ya. Nah, makanya seseorang jangan meniup minumannya, meniup makanan jangan gitu ya. Tunggu sampai dingin gitu. Tungguan lah gitu ya. Gitu. Tungguan misalnya keur panas keneh, tungguan 5 menit, peragi 5 menit gitunya kahaneut gitunya gitu. Minum kopi ditiup gitunya, teteh nambih mikroba eta teh. Jadi racun itu. Tuh kata Nabi, idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i wa idza talqala'i fala yamassa zakarahu biyaminihi wala yatamassah biyaminih. Kalau kamu minum, janganlah engkau bernapas di dalam wadah minuman. Dan apabila kamu buang air, janganlah menyentuh kemaluan dan beristinja dengan tangan kanan. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab banyak riwayat Bukhari ini ya. Luar biasa ya. Satu lagi ya. Bahwa Rasulullah jangan melarang biarkan tempat makanan dan minuman terbuka ya. Tuh. Tong dibawa nya tempat makanan dan minuman kudu ditutupan teteh. Kenapa? Khawatir sesuatu yang najis jatuh ke dalamnya itu. Secara tidak langsungnya misalnya eta kotoran sa kecoa eta kan kecoa kan sok di luhur kan jatuh we kan eta teh naon kotoranna eta gitu nya cucunguk gitu. Atau kotoran cak-cak eta kan bisa jadi gitu kan. Kan jadi kotorannya jadi najis tuh. Dalam sebuah hadis beliau memberi pengarahan dengan sabdanya, "Aqliku al-abwaba wa auqiu al-askiyata wa khammiru al-ina'a wa atifu as-sarja." Tutuplah pintu-pintu tempayan dan tempat makanan serta padamkanlah api. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dari sahabat Jabir, khususnya ketika kita tidur ya.
Karena dikhawatirkan setan-setan akan minum di tempat minuman kita dengan tidak ditutup gitu ya. Gitu. Dan ada sunnah ya, tapi tidak menjadi keharusan ya. Dimatikan lampu ketika tidur. Gitu. Itu ada hikmahnya ya. Ternyata dengan dimatikan lampu ketika tidur itu mengurangi stres gitu ya. Jadi si panon gitu ya, tadi paksa ningali cahaya terang gitu ya. Kalau si mata dipaksa melihat cahaya terang itu menambah stres gitu. Itu saya terapkan ketika di ukhuwah ya. Saya tidur dengan lampu padam gitu ya. Itu bagus itu. Ya. Nah, itu bagaimana hikmah-hikmah. Walaupun ini nggak masuk pembahasan toharoh ya, tentang lampu padam ya. Gitu. Tapi bagaimana Islam itu mengatur yang namanya adab kita keseharian ya. Supaya apa? Menjadi hasanah buat kita ya. Baik hasanah kesehatan kita, hasanah lahir kita, batin kita, itu benar-benar diperhatikan oleh Islam. Nah, nanti kita akan membaca beberapa hadis lagi ya, berkaitan dengan hal ini ya. Nah, itu saja dari hadis-hadis yang bisa dibahas. Insya Allah besok kita lanjut lagi tafsir surah Al-Baqarah, sudah ayat 48 ya. Akan masuk halaman yang baru ya. Walafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.